Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Etsa Purbarani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah umum Bahasa Indonesia dan para hadirin yang saya banggakan serta seluruh generasi muda Indonesia yang saya cintai. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nadia Tricindani, seorang mahasiswi berusia 18 tahun asal Jakarta yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Hadirin yang saya banggakan, di tengah derasnya arus globalisasi, anak muda Indonesia hidup dalam dua dunia sekaligus, dunia nyata dan dunia maya. Di ruang-ruang digital seperti Instagram, TikTok, X, dan berbagai platform lainnya, kita menyaksikan fenomena yang begitu mencolok, maraknya penggunaan campur-campur bahasa, terutama bahasa Indonesia yang dipadukan dengan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris dalam setiap ujaran dan unggahan. Isi spesifik yang ingin saya soroti hari ini adalah fenomena pergeseran sikap berbahasa anak muda dari rasa bangga menggunakan bahasa Indonesia menjadi rasa gengsi jika tidak menyisipkan bahasa asing, seakan-akan tanpa kalimat seperti literally, vibes, cringe, healing, insecure, atau no comment, kalimat kita terasa kurang keren dan kurang kekinian. Pertanyaannya adalah, apakah ini sekedar tren bahasa yang wajar atau justru tanda bahwa kebanggaan kita terhadap bahasa Indonesia mulai terkikis sedikit demi sedikit? Hadirin yang saya banggakan, kita patut bersyukur bahwa bahasa Indonesia masih menjadi bahasa pemersatu bangsa. Di sekolah, di kampus, di ruang rapat, dan dalam acara resmi kenegaraan, bahasa Indonesia tetap kokoh berdiri sebagai sarana komunikasi utama. Namun, mari kita tengok ruang lain yang sama pentingnya, ruang digital dan ruang pergaulan sehari-hari anak muda. Disinilah mulai tampak perubahan yang signifikan. Di media sosial, banyak anak muda yang menggunakan bahasa Indonesia yang bercampur dengan bahasa asing, bahkan dalam konteks yang sebenarnya tidak membutuhkan bahasa asing sama sekali. Kemudian, ada mengabaikan kaidah tata bahasa seperti penggunaan imbuhan yang keliru, ejaan yang serampang, serta struktur kalimat yang efektif. Bahasa Indonesia tetap hadir, tetapi bentuknya berubah dari bahasa pemersatu yang dijaga martabatnya menjadi bahasa campuran yang seringkali tidak lagi mencerminkan ketelitian dan keindahannya. Fenomena ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Ada beberapa masalah dan kecenderungan negatif yang menyertai kondisi tersebut. Pertama, menurunnya sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Contohnya, ketika anak muda merasa lebih percaya diri berbicara dengan campuran bahasa asing, hal ini menunjukkan adanya pergeseran nilai. Bahasa Indonesia tidak lagi ditempatkan sebagai simbol kebanggaan, tetapi hanya sebagai alat seadanya yang bisa dipotong, dipelintir, dan dicampur sesuka hati. Yang kedua, munculnya kesenjangan bahasa. Anak muda yang tinggal di kota besar terbiasa dengan istilah asing dan punya akses ke pendidikan yang baik. Sementara itu, anak muda di daerah yang tidak terlalu akrab dengan bahasa asing bisa merasa terpinggirkan dan minder. Bahasa yang seharusnya merangkul malah bisa menciptakan jarak sosial yang baru. Nah, yang ketiga, melemahnya penguasaan bahasa Indonesia yang baku. Ketika terbiasa menulis komentar dengan ejaan yang salah dan struktur kalimat yang berantakan, kemampuan menulis dan berbicara secara formal juga akan menurun. Yang keempat, komersialisasi linguistik. Tidak dapat dipungkiri bahwa konten kreator dan brand yang sengaja menggunakan bahasa campuran untuk menciptakan kesan kekinian dan berkelas, lama-kelamaan kesan ini menancap di benak anak muda bahwa bahasa Indonesia saja tidak cukup untuk terlihat modern dan berwibawa. Jika fenomena ini kita biarkan tanpa arah dan tanpa pendampingan, maka di masa depan kita bisa menghadapi berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Dari sisi positif, penggunaan bahasa campuran menunjukkan bahwa anak muda Indonesia adaptif terhadap perkembangan global, punya kemampuan multibahasa yang sebenarnya sangat berharga untuk bersaing di dunia internasional, dan kreatif dalam menciptakan istilah, humor, dan gaya bahasa baru yang mencerminkan dinamika zaman. Namun, di sisi lain, dampak negatif yang mengintai tidak bisa kita abaikan.
Yang pertama dalam aspek politik. Jika bahasa Indonesia perlahan kehilangan wibawa karena dianggap kurang berkelas, maka legitimasi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara bisa tergerus. Generasi muda mungkin lebih bangga tampil dalam forum internasional dengan bahasa asing, tetapi lupa memperjuangkan posisi bahasa Indonesia di panggung dunia. Yang kedua, dalam aspek ekonomi, bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga alat branding. Jika pelaku ekonomi di Indonesia lebih sering menggunakan slogan dan nama berbahasa asing, Indonesia dapat kehilangan kesempatan membangun identitas ekonomi yang unik dan mudah dikenali. Produk lokal bisa terlihat seperti peniru produk asing, bukan sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Nah, yang ketiga dalam aspek pendidikan. Lemahnya kemampuan bahasa Indonesia baku akan mempengaruhi kemampuan berpikir kritis dan sistematis. Menulis ilmiah, menyusun argumen, dan memahami teks akademik membutuhkan bahasa yang tertata. Jika anak muda tidak lagi terbiasa dengan bahasa Indonesia yang baik, kualitas literasi kita bisa menurun. Yang keempat, dalam aspek kebudayaan, bahasa adalah rumah nilai dan cara pandang. Jika bahasa Indonesia semakin jarang digunakan dengan penuh hormat dan ketepatan, maka banyak ungkapan, peribahasa, dan istilah budaya yang bisa hilang. Kemudian ada dalam aspek sosial, bahasa campuran yang terlalu dominan bisa menciptakan kesenjangan komunikasi antar generasi. Orang tua dan kakek nenek bisa kesulitan memahami istilah-istilah gaul, sementara anak muda tidak lagi terbiasa menggunakan ragam bahasa yang santun saat berbicara dengan yang lebih tua. Hadirin yang saya banggakan, kita tidak bisa hanya mengeluh, kita perlu melangkah. Lalu, apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia? Yang pertama, penguatan kebijakan dan program literasi bahasa. Pemerintah melalui badan bahasa dan lembaga terkait perlu memperluas program pembinaan bahasa, tidak hanya di sekolah dan di kampus, tetapi juga di ruang digital. Misalnya, dengan menghadirkan konten kreatif resmi di media sosial yang mengajarkan bahasa Indonesia secara ringan, interaktif, dan sesuai gaya anak muda. Yang kedua, kolaborasi dengan konten kreator dan influencer. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Menggandeng para konten kreator untuk mempopulerkan bahasa Indonesia yang baik dan kreatif sangat penting. Bayangkan, jika tren kata-kata keren bahasa Indonesia menjadi viral, itu akan mengubah cara pandang anak muda terhadap bahasa kita sendiri. Yang ketiga, penguatan kurikulum dan metode pengajaran. Di sekolah dan di kampus, pelajaran bahasa Indonesia tidak seharusnya hanya berisi analisis unsur intrinsik cerpen atau sekadar menghafal kaidah. Guru dan dosen perlu menggunakan pendekatan yang komunikatif, konstekstual, dan digital friendly sehingga siswa merasa bahasa Indonesia itu hidup, dekat, dan relevan. Yang keempat, peran masyarakat dan keluarga. Orang tua, komunitas, dan tokoh masyarakat perlu menjadi teladan dalam berbahasa. Ketika orang dewasa juga bangga menggunakan bahasa Indonesia yang baik, anak muda akan melihat bahwa bahasa ini bukan sekadar mata pelajaran, tetapi bagian dari identitas bersama. Saya, sebagai Duta Bahasa Indonesia, memiliki tanggung jawab untuk menjadi agen perubahan. Oleh karena itu, saya akan menjalankan program Bahasa Muda, Bahasa Bangsa yang terdiri dari pertama, kelas bahasa kreatif, yaitu dengan pelatihan daring tentang penggunaan bahasa Indonesia yang menarik dan sesuai zaman. Yang kedua, kompetisi konten berbahasa Indonesia, yaitu dengan mengajak anak muda membuat konten edukatif, lucu, atau inspiratif dengan bahasa Indonesia yang baik. Dan yang ketiga, gerakan Bangga Berbahasa Indonesia, yaitu dengan berkampanye di media sosial untuk menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap bahasa sendiri. Hadirin yang saya banggakan, bahasa Indonesia adalah saksi bisu perjuangan, penyatu lebih dari 700 bahasa daerah dan jembatan mimpi generasi ke generasi. Di tangan kitalah para anak muda, masa depannya ditentukan. Apakah bahasa Indonesia akan tetap berdiri tegak sebagai tuan rumah di negeri sendiri, atau justru tergantikan oleh bahasa-bahasa lain dalam ruang-ruang utama kehidupan kita?
Mari kita buktikan bahwa menjadi modern tidak berarti meninggalkan bahasa sendiri. Mari kita tunjukkan bahwa mendunia bisa dimulai dengan mencintai bahasa Indonesia sepenuh hati. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan sebuah slogan. Bahasa Indonesia berkembang dalam kreativitas, terlindung oleh kesadaran, dan lestari dalam kebanggaan. Dari tutur sederhana, lahir martabat Indonesia di mata dunia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.